Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasuluh ba'da. Tsumma ma ba'du. Baik, menyambung pembahasan kita sebelumnya. Kita masuki pada bab fikih ibadah. Kalau sebelumnya kita menjelaskan tentang kita akan menjelaskan sedikit tentang fikih muamalah. Kalau sebelumnya kita telah menjelaskan tentang fikih ibadah ya, yang singkat itu. Kemudian kita beralih dan beranjak ke fikih muamalah. Insyaallah pembahasan kita kali ini akan cukup panjang ya. Maka stay tune. Siapkan diri Anda, siapkan diri kita untuk siap untuk bertolabul ilmi dan menyerap ilmu-ilmu yang kita sampaikan. Oke. Kita buka dengan bacaan basmalah. Raditu billah, radina billah, rabbil bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta sahla. Oke, fikih muamalah ya. Fikih muamalah. Oke. Oke, sebelum kita membahas tentang akad ya. Akad itu apa? Ya, akad adalah sebuah ikatan antar pelaku akad ya, yang sesuai syariat Allah dan memiliki pengaruh setelahnya. Maafkan gangguan yang ada karena ini dalam keadaan yang penting. Maka saya sempatkan untuk menyampaikan sedikit ilmu yang saya dapatkan selama semester ini. Baik. Fikih ibadah, fikih muamalah. Akad ya, ditinjau dari pengaruhnya ini. Ada dua ya, akad yang sah dan juga ada yang akad yang tidak sah. Ini dari pengaruhnya, akad ya. Kemudian ada juga yang dari bentuknya, ditinjau dari bentuknya. Yang pertama, beliau menjelaskan tentang akad ditinjau dari bentuknya. Yang pertama ada muawwadah ya, atau komersil. Contohnya jual beli rumah, jual beli tanah, jual beli aset ataupun apa itu yang berhubungan dengan jual beli. Kemudian bisa juga tentang sewa menyewa ya, mobil, barang-barang harga ataupun apa itu. Ini namanya muawadah komersil ya. Menyewa-nyewa, sewa menyewa dan juga jual beli. Itu contohnya. Yang kedua beliau menjelaskan tentang tabarruat atau biasa kita sebut sosialisasi. Contohnya seperti wakaf tanah, wakaf tempat, wakaf apapun itu. Kemudian hibah hadiah ya, sedekah, wasiat ini tidak untuk ahli waris ya. Maka yang berhubungan dengan sosialisasi ya, sosial seperti wakaf, hibah, sedekah, wasiat itu termasuk dalam tabarruat sosial. Akad. Yang pertama tadi apa? Muawadah komersil, kemudian tabarruat sosial. Ini akad ya, antar pelaku. Yang ketiga adalah irfak ya. Irfak ini memiliki pengertian membantu dengan hak guna. Contohnya pinjam. Saya pinjam pulpenmu, saya terima pulpennya. Kemudian hutang. Karena konon katanya hutang ini adalah rezeki yang paling rendah, paling buruk. Termasuk rezeki ya, namun yang paling rendah atau paling buruk seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah taufiqat atau jaminan. Contohnya seperti gadaian, doman objek dari transaksi, kemudian kafalah subjek dari transaksi. Selanjutnya adalah musyarakah atau kerjasama berserikat. Contohnya mudharabah, pemodal dan pekerja. Saya nitipkan modal di seperti investasi seperti itu, mudharabah ya. Kemudian ada juga musyarakah, ini yang sering kita dapatkan di perusahaan seperti investasi, wadiyah, titipan ya. Ini termasuk dari ditinjau dari bentuknya. Akad ditinjau secara bentuknya.
Tadi yang pertama muawadhah komersil, jual beli sewa menyewa, tabaruat sosial, wakaf, hibah, sedekah, wasiat. Kemudian yang ketiga irfak, membantu dengan hak guna, pinjam meminjam, utang piutang. Kemudian taufikot, jaminan, badai, doman, kafalah. Ya. Kemudian musyarakah, kerjasama, berserikat atau contohnya mudharabah, modal dan pekerja, musyarakah, investasi dan wadiah. Nah itu ditinjau dari bentuknya akad ya. Kemudian pertemuan selanjutnya beliau membahas tentang akad ini ditinjau dari tabiat, kebiasaan. Ya, ada 3, yaitu yang pertama lazim, yang kedua jaiz, yang ketiga lazim sebagian dan jaiz sebagian. Yang pertama lazim, tidak bisa dibatalkan akad tersebut dari kedua belah pihak. Ya, jadi nggak bisa tuh dibatalkan dari kedua belah pihak. Contohnya nih, jual beli, hibah, sewa menyewa. Nah, itu harus keduanya sama-sama sepakat dan juga ya tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa dibatalkan akad tersebut dari kedua belah pihak. Jika akad tersebut sudah terjadi ya sudah selesai, tidak bisa dibatalkan dari kedua pihak. Yang kedua jaiz, boleh, bisa dibatalkan akad tersebut dari kedua pihak. Ya. Jadi kalau yang tadi nggak boleh dibatalkan, ya jual beli, aku udah beli barang kamu, terus kamu nggak boleh lagi membatalkan tiba-tiba. Nah, ini yang kedua jaiz, bisa dibatalkan dari kedua belah pihak. Kerjasama nih, kerjasama saham, ya. Itu bisa tiba-tiba nanti di pertengahan jalan kok kita ini malah rugi, nanti bisa dibatalkan. Kemudian simpan pinjam. Ini hal-hal yang contoh yang dari jaiz yang kedua belah pihaknya boleh untuk membatalkan. Yang ketiga lazim sebagian dan jaiz sebagian. Contohnya gadai, jaiz orang yang menerima gadai, lazim orang yang gadai. Utang piutang. Ya, maafkan ini ada kelompok. Ya kita lanjutkan karena atas distraksi yang ada, kita tetap fokus terhadap kajian kita. Nah, itu ya. Yang pertama tadi lazim, tidak boleh membatalkan kedua belah pihak. Yang kedua jaiz, boleh membatalkan sepihak. Bisa dibatalkan akad tersebut dari kedua belah pihak. Yang ketiga lazim sebagian dan jaiz sebagian. Sudah disebutkan contohnya, silakan bisa diputar kembali. Oke. Jelas ya. Yang pertama tadi ditinjau dari pengaruh, bentuk, kemudian yang sekarang adalah tabiat, kebiasaan. Oke, paham? Insyaallah khair. Selanjutnya adalah fikih muamalah. Ya. Sempat disinggung dari sebelumnya kita mengenal tentang mudharabah dan musyarakah ya. Mudharabah itu antara akad pemodal dan pekerja gitu ya. Saya memberikan modal, kemudian silakan Anda bekerja atau bisnis atau apapun itu. Ya. Jadi ini akad antara pemodal dan pekerja. Kemudian yang kedua adalah musyarakah atau berserikat. Sebentar. Yang berserikat, yang pertama adalah ada investasi ke suatu perusahaan ataupun ke suatu bisnis, dan juga ada wadiah titipan. Nah, itu hukum setelah akad terjadi. Nah, apa hukumnya setelah akad terjadi? Akan terbagi menjadi 2. Yang pertama pindah kepemilikan, ya. Yang kedua tidak pindah kepemilikan. Yang pertama bagaimana akad tersebut bisa pindah ke kepemilikannya? Yang pertama contohnya jual beli ya. Saya menjual mouse ini pada Anda, kemudian Anda membayar itu dengan seharga yang telah kita sepakati. Kemudian ya terjadi sudah pindah kepemilikannya. Tidak bisa saya mengambil kembali uang barangnya dan saya tidak bisa. Berarti ini sudah berpindah kepemilikan. Yang pertama contohnya jual beli ya. Kemudian hadiah atau hibah. Ya, misalkan saya punya rezeki lebih, kemudian saya ingin memberikan hadiah kepada Anda mobil Alphard gitu ya. Nah itu setelah saya memberikan Anda kepada hadiah tersebut, setelah mobil tersebut sampai di rumah Anda,
maka saya tidak boleh lagi mengambil mobil tersebut karena sudah berpindah kepemilikannya. Nah, yang pertama jual beli, yang kedua hadiah atau hibah. Yang ketiga adalah hutang. Hutang harus dibayar sampai sebelum mati. Maka karena nafsul mukmin mu'alliqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya. Maka selesaikan hutang sebelum kita ini wafat. Maka dari itu ini yang pertama ya, hukum yang berpindah kepemilikannya. Nah, setelah itu kita akan bahas yang bagaimana akad ini terjadi tapi tidak pindah kepemilikannya. Bagaimana dalam bentuknya gitu ya. Oke, contohnya ya, kita menggunakan contoh pinjam meminjam ya, pinjam sangat jelas ya. Saya meminjam mos ini pada Anda, mungkin batasnya sampai lusa ataupun seminggu kemudian. Nah, maka ini tidak berpindah kepemilikan pada Anda karena statusnya adalah minjem. Nah, maka dari itu ya hanya sebatas peminjaman, tidak boleh rusak, tidak boleh apa. Kalaupun dibalikkan pada saya itu dalam keadaan rusak ataupun cacat, maka Anda harus mengganti ataupun membenarkan tersebut seperti semula gitu. Nah, tapi ini statusnya tidak pindah kepemilikan. Contohnya pinjam-pinjam. Yang kedua menitipkan uang ataupun barang. Saya nitip uang ya, saya mau pergi ke Solo nih. Nah, saya nitip motor ditinggal. Nah, itu statusnya tidak berpindah kepemilikan, tetap milik saya karena saya hanya menitipkan barang tersebut ya. Nah, ini kemudian sewa menyewa, saya nyewa motor mau pergi ke Daya sehari penuh ini, maka ya saya hanya meminjam dan menyewa, saya membayar sewanya, kemudian saya memakai motor tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan. Apakah motor tersebut berpindah pada kita? Tidak. Lalu bagaimana kasusnya dengan orang-orang yang nyewa motor tapi nggak bawa balik? Ya itu urusan dia. Ya seperti itulah kurang lebih contohnya. Kemudian gadai, saya lagi kepepet ekonomi, kemudian saya ingin menggadaikan laptop saya dan saya gadaikan. Kemudian ya laptop itu tetap milik saya dalam jangka waktu tertentu. Kemudian sehingga saya punya rezeki lebih, saya bisa membayar gadai tersebut dan akhirnya laptopnya kembali lagi kepada saya. Maka dalam proses penggadaian tersebut, laptop saya tidak boleh digunakan dalam bentuk apapun. Maka statusnya adalah tetap milik saya tapi digadaikan. Kemudian seperti itu. Kemudian ada mudharabah dan juga musyarakah yang tadi kita sampaikan ya. Mudharabah itu akad antara pemodal dan pekerja. Kemudian musyarakah investasi dan juga wadiah. Oke. Ngikutin si ini cari parkir itunya case tadinya. Selanjutnya, ikhwan. Sorry. Sebentar. Bahasa Inggris itu kan di Behance tuh dia formatnya gambar. Fikih muamalah. Pertemuan selanjutnya adalah akal jual beli dilihat dari tiga sisi ya. Sebelumnya kita membahas tentang ditinjau dari pengaruh ya, sah dan tidak sah, bentuk dari bentuknya, kemudian dari tabiatnya, kebiasaan, kemudian juga dari hukum setelah akad terjadi ya. Oke. Selanjutnya kita akan bahas tentang akal jual beli dilihat dari tiga sisi ya. Sisi mana? Yang pertama adalah alat tukarnya, ditinjau dari tiga sisi. Yang pertama jual beli uang dengan barang. Uang dengan barang. Ya sebagaimana mestinya ya, sebagaimana kebiasaan kita membeli barang, kemudian kita bayar dengan uang. Itu jual beli uang dengan barang. Itu sudah umum bagi kita. Kemudian jual beli uang dengan uang. Nah, ini jual beli uang dengan uang ini berselisih ya, banyak. Harus memenuhi dua syarat yang penting. Yang pertama satu jenis atau semisal, dia ada ilahnya. Contoh uang dengan uang, ya 500 dengan 500, ya. 10.000 dengan 10.000.
tidak boleh melebihi dari jumlah yang kita tukarkan. Kita mau mecahin uang 10.000 dengan 10.000 bentuk lainnya. Misalkan contoh kita mau nukar 10.000, kemudian ya ditukar dengan receh 5.000 atau 1.000 10 kali, 2.000 5 kali, ya seperti itu. Nah itu jual beli uang dengan uang harus syaratnya. Pertama satu jenis atau semisal. Kemudian bisa juga kita punya emas satu batang, ya harus satu batang juga, emas dengan emas. Kemudian emas dengan perak, ya dipecahkan peraknya seberapa seharga emas tersebut. Nah, kemudian syarat selanjutnya adalah harus kontan di tempat. Harus kontan di tempat. Tidak boleh online, tidak boleh kita ini delay. Saya mau ambil uang dulu di bank, misalkan mau nuker uang 1 juta. Nah, uangnya ada di bank. Ya kita ikut ke banknya. Harus ikut. Harus kontan, harus face to face, harus ya dan biadin. Harus tangan dengan tangan. Oke. Yang ketiga, jual beli barang dengan barang. Ya itu layaknya akad kita zaman dulu ya, namanya barter. Misalkan mouse barter dengan HP. Ya apapun itu. Ya akad barter, jual beli barang dengan barang. Kemudian ditinjau dari 3 sisi ya. Yang pertama tadi itu alat tukarnya. Yang kedua adalah waktu penyerahannya. Ya. Kemudian yang ketiga menentukan cara menentukan harga. Ini akan kita bahas nanti. Catatan penting, riba fadl adalah kelebihan seperti tadi yang kita bahas ya. Misalkan kita mau nuker uang dengan uang. Nah itu nilai uangnya tuh jauh lebih tinggi. Misalkan saya punya 10.000 ingin menukar uang. Menukar uangnya itu lebih, misalkan ditukarnya dengan 20.000 atau 50.000. Nah itu yang tidak boleh. Masuk terhadap riba fadl. Itu berlebih. Tidak boleh. Kemudian ada juga yang namanya riba nasihah. Nasihah adalah ada jeda waktu. Nah itu yang tadi yang harus secara kontan ya. Riba nasihah ini tidak boleh juga, yang namanya riba ya. Innamal bai'a wa har apa? Innal halal. Bukan. Yang wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Ya. Riba nasihat, ada jeda waktunya. Jadi kayak kita mau nukar uang 10 juta ini dengan 10 juta pecahan gitu ya, misalkan. Nah itu nggak boleh jeda, kita harus ngikut, harus ngintil gitu. Di waktu itu juga nggak boleh nanti pekan depan ya aku ngirimnya, sedangkan kita udah ngirim. Ya itu nggak bisa. Itu namanya riba nasihat. Nah, kita kenalan dengan barang ribawi ya. Setelah kita tadi membahas sedikit senggol-senggol tentang perkara riba, maka kita akan membahas barang-barang ribawi. Ternyata ada 2 jenis ya. Yang pertama semisal dan sejenis. Sejenis terbagi 2, kontan dan semisal. Kemudian semisal itu harus kontan, sejenis kontan dan nilainya sama. Ya semisal dan sejenis. Sejenis terbagi 2, kontan dan semisal kontan. Ya seperti itulah, saya kurang paham. Kemudian waktu penyerahan terbagi menjadi 4. Waktu menjadi 4. Yang pertama kontan, uangnya. Yang kedua uangnya kontan, barangnya tertunda. Yang ketiga bayarnya kontan, uangnya tertunda atau kredit. Biasa kita sebutnya kredit ya. Uang dan barang tertunda itu haram. Harus kontan. Ya dan biadin langsung. Yang kedua uangnya kontan, barangnya tertunda. Sistem PO, pre-order. Kita mesen dulu nih, udah bayar. Ya siapa yang mau mesen buat kaos. Nah itu boleh. Kita bayar cash kontan lunas, tidak boleh ngutang. Ya. Nggak boleh DP dulu, harus lunas. Misalkan harga 70 ya udah bayar 70.000. Nanti udah tahu jelas tuh. Kaos jadi tanggal sekian, ya udah kita tunggu. Nah itu bayarnya kontan, uangnya tertunda. Uangnya kontan, barangnya tertunda. Nah yang ketiga adalah bayarnya kontan, uangnya yang tertunda. Bayarnya kontan, uangnya tertunda.
kredit ini kredit ya bagian kredit yang kita tahu ya, seperti itulah. Kemudian uang dan barang tertunda, ini nggak boleh dua-duanya tertunda. Kita mau beli tapi barangnya juga lama gitu kan, mau PO tapi juga uang kita belum ada, itu nggak boleh, haram. Maka akadnya tidak terjadi. Maka apa hukumnya kita mempelajari hal ini tersebut, fikih muamalah, tentang akad, tentang fikih ibadah? Maka hukumnya baik kita fardu ain, mempelajari ilmu di mana ia berdiri, misalnya sholat 5 waktu. Ya harus belajar. Kita mau masuk ke dunia bisnis, ya kita harus mau nggak mau harus belajar tentang bisnis sesuai syariah, sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Nabi kita ini pebisnis, insya Allah, pedagang. Nah kita harus contoh dia, insya Allah. Kemudian kita sedikit menjelaskan tentang baik salam. Ya, baik salam ini hanya beli untuk yang sifat. Ada 9 syarat. Ya, ada 9 syarat. Yang pertama uang kontan. Baik salam nih ya. Yang kedua pelaku akad harus yang boleh transaksi. Syaratnya apa? Syaratnya itu berakal, jelas ya, baligh, kemudian rasyid, bisa mengatur uang. Nggak boleh anak kecil top up ke Alfamart dan harga 200.000, nggak boleh. Harus berakal, baligh, kemudian rasyid. Pokoknya bisa mengatur uang lah, cerdas gitu. Udah mudeng uang. Kemudian yang ketiga adalah barang. Syaratnya tertunda, bisa diserahkan waktunya. Ya sesuaikan saja bagaimana cara baik salam. Kemudian yang keempat ditanggung penjual. Yang kelima barangnya harus disifati dengan sifat yang sesuai. Yang keenam lafaz, syaratnya waktu yang ditetapkan. Yang ketujuh disebutkan ukuran sesuai dengan sok. Ya seperti itu. Itu penjelasan sedikit sekilas yang saya pahami tentang baik salam. Hanya ada 9 syarat. Kemudian itu yang saya jelaskan, ya itu ada 9 syarat. Ya, silakan bisa teliti kembali tentang ini baik salam. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan harga. Yang pertama baik musawwamah. Baik musawwamah ini yang tidak menyebutkan modal. Yang kedua baik amanah, menyebutkan modal, harus jujur dalam menyebutkan modalnya. Misalkan kita jual keripik, berapa modalnya? 20.000. Ya udah kita jujur aja. Ini kita belinya kalau kita mau jual tas nih ya, tasnya udah bekas, aku belinya 100.000 nih. So, aku mau dibeli berapa? Ya itu modalnya harus jujur, baik amanah. Kemudian baik amanah itu terbagi menjadi 3, yaitu baik murabahah, harganya lebih tinggi, baik wadiah, harganya lebih rendah, baik tauliyah, harganya sama. Oke. Kemudian hukum baik amanah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tidak sah, yang kedua boleh, yang ketiga boleh dan dimasukkan ke gadai. Itu tentang baik cara menentukan harga. Kemudian kita akan belajar juga tentang baik al-wafa, menjual barang kepada seseorang tapi beramanah untuk memiliki barang itu lagi suatu saat. Hukumnya nggak sah, jelas, karena barang tersebut tidak pindah kepemilikan. Jelas ya, menjual barang pada seorang tetapi beramanah untuk memiliki barang itu lagi suatu saat. Jelas sekali tidak sah. Yang kedua boleh mutlak menurut pendapat Syafi'iyah. Allah alam, saya kurang paham betul. Saya juga belum bermadhab. Ya, beliau menjelaskan boleh mutlak menurut pendapat Imam Syafi'i, kalangan Syafi'iyah. Ketiga boleh tetapi dimasukkan ke pendapat Hanafiyah. Allahu a'lam bishawab. Kemudian kita akan belajar tentang syarat-syarat jual beli. Subjek ya jelas ya. Ada penjual, pembeli,
memiliki barang atau uang. Yang kedua, penjual atau pembeli harus yang boleh transaksi. Tadi yang syarat-syaratnya ya, berakal, balik, rasyid, yang bisa mengatur uang, yang paham tentang uang, yang sudah tahu tentang uang. Kemudian objeknya apa? Barang harus yang halal manfaatnya, nggak boleh yang haram. Boleh nggak jualan amel, jualan rokok, jualan judi, jual ganja, nggak boleh, jelas ya. Yang keempat, barang harus yang memungkinkan untuk diserah terima, harus setelah diterima jelas akadnya kemana gitu ya. Kemudian yang kelima, kriteria objek harus jelas. Misalkan kita jual HP ini loh, saya mau jual HP, minusnya layarnya baret sedikit, tombolnya nggak bisa mencet, kemudian soundnya meresek ya gitulah. Nah itu harus jelas, kriteria objek harus jelas di awal. Belajar bagaimana caranya menjual itu dengan amanah ya. Jadi mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan tentang apa namanya tadi fikih muamalah. Mungkin hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Inilah kami dengan segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, silakan bisa beristirahat kembali. Kita lanjutkan sesi ketiga, yaitu qawaidul fiqh. Thank you.